Salah satu quotes yang gue masih ingat sampai hari ini adalah jangan berhenti ketika capek. Jangan berhenti ketika lo merasa bosan. Tapi berhentilah ketika lo udah menyelesaikan. Ya, karena banyak orang kan ketika melakukan sesuatu bosan, berhenti, nyerah gitu kan. Baru ngerjain 3 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, lalu ngeliat gak ada hasilnya nyerah gitu aja. Jadi berhentilah ketika selesai gitu ya, yang dimana dalam proses menuju sampai selesai itu kan panjang ya. Ada rasa bosan, ada rasa pengen nyerah. Ya kalau capek istirahat, tapi bukan menyerah. Bagus ya, kalau capek ya istirahat, tapi bukan berarti lo menyerah gitu. Karena gue pernah berada di satu masa gue capek banget gitu ya. Kalau kita capek dan cuma bisa dikuatkan dengan tidur, ya udah itu tidur cukup, terus kita bangun kan udah nggak capek kan. Tapi kalau jiwa kita yang capek, gimana? Kalau mental kita yang capek gimana? Lo mau tidur 12 jam, 18 jam, ya kan? Sama aja, ketika lo bangun lo akan tetap capek gitu. Nah jadi dulu ketika 2022 ya, gue pernah ngalamin di masa-masa itu apa yang gue lakukan ya. Karena melakukan hobi juga udah gak menarik lagi, ngelakuin apa yang gue suka nggak kasih motivasi ke gue ya kan untuk semangat. Apalagi ya gue nonton hiburan, entertain gitu ya biasa aja gitu. Karena emang jiwanya, mentalnya yang capek gitu. Nah banyak orang itu kalau urusan tentang perasaan, tentang jiwa, tentang mental, mereka tuh gak mau untuk urusin itu gitu. Maksudnya bodo amat lah, gak mungkin lah gue sedih, atau gak ada waktu lah untuk marah, atau gak ada waktu lah untuk sedih, gak ada waktu lah untuk kecewa gitu. Kalau kita sadar bahwa kita emang lagi capek, sedih, kecewa, khawatir gitu ya, termasuk dengan senang gitu kan, takut, perasaan itu diterima dulu aja, jangan langsung ditolak, jangan langsung disangkal gitu kan. Karena kan kalau gue perhatikan ya, banyak orang itu melihat bahwa kita sebagai manusia nggak boleh marah, sebagai manusia nggak boleh kecewa, sebagai manusia nggak bisa sedih, nggak boleh itu sedih. Padahal itu kan perasaan. Dan kalau menurut gue, perasaan itu ya kita harus terima, akui bahwa perasaan itu lagi terjadi dalam diri kita lagi dalam proses. Gimana ya, ketika gue lagi rasain ini gue harus berbuat apa ya gitu. Bedain perasaan dengan tindakan yang dipengaruhi sama perasaan. Menurut gue kalau sekedar rasa marah, apalagi takut, sama halnya dengan seneng gitu ya. Karena banyak orang kan ngeliatnya kalau sedih, kalau marah itu negatif, kalau seneng itu happy gitu kan, positif gitu. Enggak, sama kok gitu. Maksud gue ketika kita sadar bahwa ada begitu banyak emosi yang lagi terjadi, diterima, dialami dulu, diterima dulu gitu ya, dirasain dulu, dinikmatin dulu. Nah yang mungkin perlu gue tekankan adalah tindakan setelah kita ngalamin perasaan itu, ya kan. Jadi marah boleh, tapi kalau sampai harus banding-banding barang, sampai harus jelek-jelekin orang, sampai harus menciderai, mencelakakan orang lain, ya itu salah dong. Ya kan, kalau nanti dibawa hukum akan melihat bahwa ini perbuatan salah, terlepas dari kamu ABCD, perasaan kamu, trauma kamu, tetap kamu melakukan kejahatan. Nah, sama halnya dengan sedih gitu ya. Iya kita sedih, tapi perlu berhati-hati jangan sampai ya tindakan karena kesedihan itu akhirnya membuat kita jadi celaka atau buat orang lain jadi celaka. Ya banyak orang itu nggak tahu tentang hal ini. Jadi kalau misalnya lagi capek jiwanya,
Kalau misalnya lagi capek jiwanya, yang pasti jawabannya bukan hanya tidur ya. Tapi lo menerima, oh emang lagi masanya sedih, emang lagi masanya berduka. Ya udah nikmatin dulu aja masa-masa itu. Oh lagi ngerasa kehilangan, oh lagi ngerasa sakit, lagi ngerasa capek, bosan. Ya, diterima dulu, lalu akhirnya lo mulai mencari tahu ini penyebabnya apa ya. Terus ini kira-kira berapa lama ya? Nah, gimana ya gue cara untuk bisa mengambil keputusan dari keadaan ini? Gimana ya untuk gue bisa juga menerima keadaan ini dan akhirnya gue bisa letting go gitu kan, membiarkan dan gue bisa move on. Gimana ya caranya untuk gue lebih bisa, kalau kata orang berdamai dengan realita ya. Kalau gue sih katakan bukan berdamai dengan realita, menerima realita itu memang ada gitu ya. Ya memang terjadi gitu ya, nggak bisa disangkal gitu. Kalau memang tidak ada yang positif ya udah nggak apa-apa. Dan menariknya gini loh, kalau gue percaya nggak ada yang namanya tragedi dalam kehidupan kita. Karena sesulit, seberat, sesakit apapun satu peristiwa, kita nggak akan stuck di situ aja. Karena aku percaya Tuhan itu masih punya rencana. Tuhan itu masih belum selesai bekerja. Tuhan itu masih sanggup untuk melakukan pekerjaan yang lengkap dalam hidup kita, karyanya yang lengkap dalam hidup kita. Jadi jangan langsung udahlah emang hidup gue kayak gini, belum selesai. Lo masih 20 tahun, masih 30 tahun, masih panjang perjalanannya gitu ya. Iya, untuk bisa menerima, melalui, dan akhirnya udah bisa anggap santai ya namanya kedukaan, kehilangan gitu ya. Termasuk juga penderitaan, kesakitan. Waktunya emang tiap-tiap orang beda-beda. Tapi gue cuma mau katakan, berhentilah ketika lo selesai. Proses itu pasti akan menghasilkan, akan membentuk sesuatu dalam hidup lo yang sebelumnya lo gak milikin. Jadi berhentilah ketika selesai. Kalau lo bosan, ya udah cari aktivitas lain, cari solusinya lain gitu ya yang membuat lo bisa menyalurkan kebosanan lo. Kalau lagi capek, ya udah coba cari waktu istirahat gimana buat jiwa lo gimana, buat mental lo gimana, buat jasmani lo gimana. Jadi berhentilah ketika selesai, bukan ketika lo bosan atau lo capek. Ya, karena hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita menang atau seberapa banyak kita mendapatkan prestasi, tapi hidup ini bicara tentang berjuang. Iya, itu yang memang jadi bagian kita untuk hidup, untuk bertahan, untuk mau maju. Ya kan? Banyak orang bilang kalau misalnya hidup kayak gini gue gak enak lah. Udah, gue selesai aja gitu ya. Tapi gue mau katakan, loh kalau di dunia orang mati itu kan udah gak ada yang dikejar. Apa yang lo bisa usahakan, apa yang lo cari, apa yang lo inginkan tuh gak bisa gitu kan. Gak ada yang berubah juga gitu. Tapi perjuangan hanya bisa dilakukan oleh orang yang hidup. Semangat itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang hidup. Karena kalau di orang mati ya udah gak ada semangat, udah gak ada usaha di sana buat apa juga gitu. Ya jadi akan tiba masanya lo akan bisa menikmati hasil dari semua kerja keras. Ya mungkin gak yang wah banget, tapi justru ketika lo mau kasih effort yang terbaik, kasih segalanya dalam proses itu, lo justru puas ya dengan hasilnya. Lo puas dengan, ternyata kemampuan gue tuh segini, ternyata gue bisa mengenal diri gue. Banyak orang tuh gak paham itu. Mereka hanya mengira kayak, ngapain sih gue capek-capek, berat-berat, ngapain sih gue harus melakukan sesuatu yang lebih effort daripada orang lain. Tapi sebenarnya menurut gue, itu menunjukkan diri lo kalau lo tuh orangnya memang pengen selalu berikan terbaik. Lo pengen coba lagi, lo gak mau gampang menyerah. Dalam proses kita jadi makin kenal diri kita ya. Iya benar. Krisis itu membuat kita jadi kenal diri kita.
nggak sadar ya. Krisis itu membuat kita mengenal yang namanya keterbatasan dan kelebihan kita. Jadi bagus ya krisis itu ya. Nggak selamanya jelek ya. Dan gue belajar bahwa dari krisis, gue tahu batas kemampuan gue tahu batas kesabaran gue. Gue tahu gue berjuang ketika gue udah di tahap seperti ini, gue masih mau maju. Ternyata gue masih bisa maju, sekalipun gue udah merasa kayaknya udah gitu. Iya, hidup ini banyak pembelajaran ya. Seperti yang kata orang-orang bilang, sekolah kehidupan itu pasti membuat kita selalu belajar hal yang baru setiap hari, setiap saat. Sekolah yang kita pernah masuki dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, ya itu kan cuma dalam waktu tertentu dan dalam keterbatasan ruang gitu ya. Tapi kalau bicara tentang sekolah kehidupan, kita pasti akan belajar banyak hal yang baru. Jadi happy weekend semuanya. Berhentilah ketika sudah selesai, bukan ketika lo capek atau ketika lo bosan.